Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas clock gate RS flip-flop atau trigger RS flip-flop, yang mana RS flip-flop yang ditambahi dengan masukan berupa clock, di mana RS ini akan berubah ketika clock naik atau ikut tebing depan. Jadi ketika dari 0 ke 1, maka sini berubah. Masih banyak lagi jenis-jenis flip-flop yang lain. Sebagai contoh di sini adalah master slave flip-flop, D flip-flop. Kalau ada ininya, clocknya berarti D triggered flip-flop. Ada lagi JK flip-flop, seperti ini ada masukan JK. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas yaitu master slave flip-flop. Master slave flip-flop pada dasarnya adalah RS flip-flop yang digabungkan, dua RS flip-flop yang digabungkan menjadi satu sebagai master dan satu sebagai slave-nya, satu sebagai tuannya, satu sebagai pelayannya atau hambanya. Jadi hamba ini atau slave di sini akan mengikuti apa kata tuannya di sini. Keluaran dari key, key di sini dimasukkan ke S, key aksen di sini dimasukkan ke R. Kemudian ditambah lagi key di sini dibalik dimasukkan ke S di sini, dan key di sini dimasukkan ke R di sini dibalik. Nah, kemudian lagi clock di sini dihubungkan secara kebalikannya, sehingga kalau di sini 1, sini 0, sini 0, sini 1, sehingga kerjanya bergantian antara dua-duanya. Master slave flip-flop untuk apa? Ini banyak kita gunakan untuk counter nantinya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kondisi awalnya seperti ini. Di sini keluarannya 0, di sini keluarannya 1. Di sini keluarannya 0, di sini keluarannya 1. Maka 0 di sini akan mengalir ke sini. 1 di sini akan mengalir di sini. Clocknya bernilai 0, berarti di sini 1. Kalau 1 berarti apapun yang ada di sini akan dipindah ke sana. Yang ada di sini dipindah ke sana. Oke? Nah, sekarang kita jalankan. Misalkan di sini dari 0 menuju ke 1. Nah, berarti kalau ini nilainya 1, apapun yang ada di sini akan dipindah ke sini. Apapun yang ada di sini akan dipindah ke sini. Ketika ini berubah dari 1, sini berubah dari 1 ke 0. Sehingga ini diblok, nggak bisa diteruskan. Nah, kalau saya rubah lagi dari 1 ke 0, seperti ini, maka sini 1, barulah sini akan diteruskan. Sini diblok, tidak bisa diteruskan. Nah, oke. Nah, dari sini, dari sifat-sifat master slave flip-flop ini, coba perhatikan perubahan clock dengan perubahan key di sini. Ketika dari 0 ke 1, sini tidak berubah. Ketika 1 ke 0, sini berubah. Ketika 0 ke 1, sini tidak berubah. Ketika 1 ke 0, sini berubah. Berarti ini ikutnya hanyalah ikut tebing belakang, ibarat kotak. Ibarat clocknya itu kotak, maka ini tebing depan, ini tebing belakang, maka dia ikut tebing belakang. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, kita ringkes seperti ini. Ketika ini 0 ke 1, sini tidak berubah. Ketika 1 ke 0, sini berubah. Jadi ketika 0 ke 1 clocknya, sini tidak berubah. Ketika 1 ke 0, maka dia berubah. Ketika 0 ke 1 tidak berubah, 1 ke 0 berubah.
Sehingga kita lihat di sini dia ikut tebing belakang. Ibarat ini gunung, ini adalah tebing depannya, sini tebing belakangnya. Jadi dia ikut tebing belakang. Kalau ada tebing belakang dia berubah. Nah, seperti ini terus dan seterusnya. Oke, inilah sifat dari master slave flip-flop. Kita lanjutkan. Ada lagi yang lain seperti JK flip-flop. JK flip-flop pada dasarnya kelihatan rumit sekali, tapi sama dengan master slave flip-flop, cuma di sini masukannya ditambah satu lagi. Gerbang NAND di sini tambah satu, ini C, ini K. Disebut C sama K. Nah, ini sifat gerbang NAND di sini. Kalau di sini C ini 0, maka sini tidak bisa berubah, tidak bisa masuk ke sini. Kalau K 0, tidak bisa masuk. Sehingga supaya bisa menjadi master slave flip-flop harus ini 1, di sini 1. Kalau 0 tidak bisa berubah. Nah, ini untuk counter yang sinkron nantinya gunanya. Oke. Ini D flip-flop. D flip-flop ini sama dipakai untuk memori, untuk RAM ya. Jadi data di sini akan masuk ke sini ketika clock tebing belakang. Kalau tebing depan dia tidak ikut. Gitu aja dah. Oke, itulah jenis-jenis flip-flop. Sekarang kita akan lihat dalam kenyataannya. Kita bisa menemukan JK flip-flop. Misalkan ini dalam IC sudah jadi. Kita bisa beli langsung. Ini kaki-kakinya. Ini adalah IC 74107. Misalkan sebagai contoh seperti itu. Ini JK flip-flop. Kemudian ini adalah D flip-flop. IC 741R atau 54HC74. Maaf tadi ya keliru. 54 atau 74 ini adalah merupakan IC TTL. 74 ini adalah isinya adalah D flip-flop atau bisa disebut D triggered flip-flop. Yang lainnya lagi sudah habis. Oke. Kalau sudah paham, maka kita akan lanjutkan ke yang lainnya lagi. Nah, kalau sudah paham, akan kita lanjutkan kegunaan dari flip-flop ini semuanya. Sebagai contoh, flip-flop master slave flip-flop kita gunakan untuk counter. Kita ingat sifat master slave flip-flop, dia akan ikut tebing belakang. Key akan ikut tebing belakang dari clock. Nah, sekarang kalau beberapa master slave flip-flop kita kaskadakan, kita gabungkan seperti ini. Keluaran dari master slave flip-flop pertama menjadi clock yang kedua. Yang kedua menjadi clock yang ketiga, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Tentu ini akan ikut tebing belakang dari clock. Ini akan ikut tebing belakang dari clock juga. Ini pun juga demikian. Lebih jelasnya kita praktekkan dari 0 ke 1. Ini tidak ada yang ikut. Kemudian dari 1 ke 0 baru ikut. Dari 0 ke 1 tidak ikut. Dari 1 ke 0 baru ikut. Ini dari 1 ke 0 ini juga ikut. Sini belum ikut. 0 ke 1 tidak ikut. 1 ke 0 sini ikut. Sini 0 ke 1 sini belum ikut. 1 0. Nah, sini baru ikut. Demikian seterusnya. Nah, sampai mulai dari 0 0 0 sampai 1 1 1. Nah, ini coba kita lihat yang depan sendiri. 0
0, 0. 0. Nah, kalau ini clocknya juga dihitung berarti 0, 0, 0, 0. Jadi 4. Depannya 0, 0, 0, 1. Berikutnya 0, 0, 1, 0. Berikutnya 0, 0, 1, 1. Dan seterusnya. Kalau kita lihat itu adalah membentuk hitungan angka biner. Mulai angka 0 clock pertama, angka 0 sampai clock 1, 1, 1. Nah, berarti inilah yang disebut sebagai binary counter atau penghitung bilangan biner. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham bisa diulangi lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bisa membuat clock seperti ini. Untuk praktek saja, kalau clock sebenarnya di komputer, tentu clocknya begitu cepat, sampai ukuran megahertz. Kita bisa main-main pakai IC timer 55 seperti ini. Nah, cara pembuatannya bagaimana ada di video lain, yaitu video tentang bagaimana merangkai IC 55 sebagai clock. Bisa dilihat. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan sini, lampu flip-flop nyala, mati, artinya apa? Nilai yang keluar di sini adalah 1, 0, 1, 0, terus-menerus. Kalau 1, 0, 1, 0 terus-menerus ini kita hubungkan dengan counter, ini clocknya. Nah, kita sudah memperoleh clock. Clock ini kalau kita masukkan ke masukan dari counter, maka counter akan mengeluarkan angka biner. Jadi seperti pakai master slave flip-flop atau JK flip-flop, nah, kita bisa membuat counter ini. Masuki clock, keluarannya adalah angka biner. Mulai dari 000 sampai 1111. Menghitung terus. Nah, dari counter ini, keluaran dari counter ini, kalau kita tambah dengan decoder, seperti ini jadinya. Pada clock pertama yang nyala di sini, selanjutnya mengalir seperti ini. Nah, ingat decoder, bagaimana cara pembuatan decoder? Nah, dengan urutan yang ada seperti ini kita sudah bisa banyak berbuat. Dengan peralatan seperti ini, dengan memasang decoder, kita mendapatkan lampu yang bergerak. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan lampu yang bergerak seperti ini, kita sudah bisa membuat bermacam-macam peralatan otomasi yang menggunakan prinsip algoritma. Karena proses-proses otomasi pada umumnya adalah mengikuti algoritma. Setelah ini ngerjakan ini, setelah ini ngerjakan ini, terus urut seperti itu, sekuensial yang paling banyak. Nah, itulah otomasi yang paling sederhana yang dahulu sudah ditemukan pada zaman Bani Abbasiyah dahulu, jam air. Nah, di situ adalah ditemukan oleh siapa itu? Muhammad Al-Khwarizmi, ya. Di sana menemukan algoritma. Nah, algoritma. Jadi proses-proses otomasi pada zaman dulu itu menggunakan algoritma. Contohnya bagaimana? Misalkan ini kita ambil satu alat. Kalau keluaran tadi kita perkuat. Nah, ini ada rangkaian sedikit, yaitu relay. Keluaran dari IC tadi kita perkuat menggunakan relay ini, menggunakan transistor. Transistor ini menggerakkan relay. Maka di sini bisa membuat saklar. Relay di sini sebagai saklar. Nah, kalau sudah dalam bentuk saklar, ini bisa kita menggerakkan peralatan yang besar-besar.
seperti motor listrik, conveyor, dan lain-lain sebagainya. Nah, cara kerja relay ini bagaimana? Nah, sedikit, misalkan di sini ada motor listrik yang kita hubungkan ke listrik di PLN ya, lewat ke saklarnya relay, maka dia mati karena di sini masih belum terhubung. Nah, ketika di sini ada sinyal dari IC tadi atau dari decoder, maka transistor sini akan menghantar, sehingga kalau transistor di sini menghantar, maka arus di sini akan mengalir ke sini, menggerakkan relay. Relaynya on, motornya akan bergerak. Maka dengan IC yang kecil saja kita bisa menggerakkan motor yang besar, memakai relay-relay yang kita pasang. Ini salah satu contoh. Kalau di sini mati, maka ini pun juga ikut mati. Jadi dari rangkaian yang kecil, elektronika kecil, kita bisa menggerakkan motor yang besar-besar. Motor di sini digunakan untuk apa? Contohnya. Nah, di sini keluaran dari decoder berupa lampu sekuensial, artinya lampu yang nyalanya bergantian seperti ini. Kalau kita hubungkan di A ini adalah motor penggerak conveyor, maka setiap A dapat arus, maka conveyor berjalan. Di sini dapat arus, di sini dapat arus, di sini dapat arus lagi, conveyor berjalan. Sedangkan B ini adalah alat untuk menjatuhkan botol di sini. Pintunya terbuka, botolnya jatuh. Nah, C ini adalah untuk menggerakkan pintu mengalirnya minuman dari sini, mengisi botol. Maka dengan peralatan yang sederhana seperti ini, kita bisa membuat otomasi pengisian minuman kepada botol dalam industri. Peralatannya sederhana sekali. Kita bisa membuat logika-logika yang lebih rumit. Ini hanya sederhana saja sebagai contoh. Nah, dalam otomasi yang lebih rumit lagi, peralatan yang lebih rumit lagi, kita tentu tidak cukup dengan menggunakan decoder. Kita bisa menggunakan EEPROM misalkan. Contohnya seperti ini. EEPROM kita gunakan sebagai decoder. Caranya bagaimana? Addressnya atau alamatnya ini kita jadikan sebagai masukan. Sedangkan datanya, data yang dikeluarkan kita gunakan sebagai keluaran. Maka alamat berapa, dia akan mengeluarkan data sesuai dengan yang kita isikan di sini sebelumnya. Bagaimana ini? Kok rumit? Nah, sebagai contohnya seperti ini. Misalkan di sini, EEPROM-nya sudah kita isi data seperti ini, data sebelumnya. Datanya seperti ini. Kemudian datanya, keluaran datanya, kita masukkan ke lampu LED 7 segmen seperti ini. A, B, C, D, E, F, G. Urutannya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G. Decoder dimasuki angka 000. Decoder tentunya di sini di dalam EEPROM, sudah ada di dalam EEPROM-nya. Ini adalah alamatnya saja. Alamat 000, maka yang nyala sini. Sehingga data di sini yang dikeluarkan. 1111110. Maka mulai A sampai F berisi 1, G berisi 0. Jadi 1111. Nah, berarti alamat ke 0 lampunya membuat angka 0. Nah, sekarang kalau diisi angka yang kedua, 001. 001 tentu ini. Maka data inilah yang dikeluarkan. Kalau 10 kedua, nah, maka angka inilah yang dikeluarkan. Demikian seterusnya. 3, ke-4, ke-5, ke-6, nah, dan seterusnya. Ini ke-5 saja karena ini anunya ini
Memori yang dipasang di sini cuma sampai 5. Sebenarnya bukan sampai 5, sampai ribuan, tergantung dari isinya. Nah, ini sebagai contoh untuk menggerakkan LED 7 segmen untuk membentuk angka. Bisa juga di sini nih menggerakkan bor, misalkan sini menggerakkan pengepres, sini menggerakkan motor-motor yang lain, menggerakkan pneumatik dan lain-lain sebagainya. Masing-masing ini tergantung urutannya, tergantung ini datanya mana yang nyala duluan, tergantung dari isi dari EEPROM yang kita isikan. Ya, itulah otomasi, tapi ini masih baru algoritma. Seperti kita kenal musik box. Musik box, kotak musik pada waktu zaman dulu itu adalah algoritma. Nada ininya kena benjolannya, akhirnya dia bunyi dan seterusnya.